Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firdayanti Safkia beserta Rina Malina. kami dari Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa yang akan memberikan sebuah opini terkait kasus pelecehan seksual dan kasus bullying yang ada di sekolah ataupun pendidikan. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pelecehan seksual. Apa sih pelecehan seksual itu? Menurut pendapat saya, pelecehan seksual itu perilaku-perilaku di mana permintaan yang tidak diinginkan untuk melakukan hubungan seksual, seperti berhubungan badan. Pelecehan seksual juga dapat dilakukan di tempat-tempat umum, contohnya yaitu pasar, di bis, di angkot, di kantor, dan rumah pribadi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kronologi di mana kasus pelecehan seksual di dunia atau di lingkup pendidikan. Jadi ada dua orang tersangka berinisial FS dan HW dihadirkan dalam rilis pelecehan seksual, di mana kasus ini merupakan penculikan seorang perempuan di bawah umur pada Sabtu 10 bulan 10 2020. Tersangka membawa kabur seorang perempuan berinisial AS. Siswi ini merupakan sekolah di MTS Nurul Huda yang dikabarkan telah hilang beberapa hari. Seorang siswi MTS Nurul Huda berinisial AS menghilang dari rumahnya selama 3 hari sejak Minggu. Belakangan diketahui hilangnya AS ini lantaran diculik seseorang yang menggunakan mobil berwarna kuning. Pada akhirnya orang tua pun melaporkan kejadian tersebut di Polres Tangerang. Setelah melakukan penyidikan, AS ini ditemukan bersama dengan penangkapan pelaku penculikan yang dilakukan FS dan HW. Dan pada hari Rabu, 2 orang pelaku itu berhasil diamankan terkait kasus penculikan. Saat dimintai keterangan, si FS ini mengakui atas perbuatannya yang telah membawa kabur si AS. Si AS juga mengaku sebagai pacar korban pada sejak 20 September lalu. Kenalan pada bulan September lewat WA, FS bersama korban itu merupakan suatu satu grup WA di mana grup Jackmania pencinta bola gitu ya. Terus kemudian si FS ini memberanikan diri untuk me-WhatsApp si AS. Akan tetapi pada tanggal 20 September si FS ini memberanikan diri untuk mengajak si AS bertemu. Dan pada akhirnya si AS ini dijemput oleh si FS di gang rumahnya dan langsung pergi menggunakan angkot berwarna kuning. FS dan AS ini menaiki angkot dan pergi ke stasiun untuk pergi ke Kotu. Pada kejadian itu, si FS ini mendapatkan musibah di mana telah kehilangan HP dan dompet. Dan karena uang si FS ini hilang, jadi si FS ini tidak bisa mengembalikan atau memulangkan si AS ke orang tuanya. Jadi untuk beberapa hari kemudian, si FS membawa si AS ini ke kontrakan temannya. Dan pada posisi saat itu, si FS awalnya tidak tergiur oleh si AS ini. Dan mungkin lama-kelamaan si FS ini karena sering tidur barengan bertiga, si FS ini melakukan hubungan seksual sebanyak 2 kali di kontrakan bersama temannya ini. Setelah tadi saya menceritakan kasus kronologi pelecehan seksual, di sini saya akan menanyakan mengapa pelecehan seksual itu sering terjadi di dunia pendidikan dan apa upaya hukum yang akan kamu lakukan jikalau kasus pelecehan seksual ini terjadi pada keluarga kamu. Sebutkan pasalnya. Oke, untuk pertanyaan yang sudah sampaikan terkait kronologi pelecehan seksual, ada beberapa poin yang saya tangkap.
Maaf, yang pertama itu kenapa sih pelecehan seksual itu terjadi di lingkup pendidikan? Yang kedua, bagaimana upaya saya kalau misalkan ada keluarga saya, kerabat saya mengalami pelecehan seksual. Yang ketiga, dasar hukum tentang pelecehan seksual itu apa? Oke, yang pertama saya menjelaskan kenapa sih pelecehan seksual itu di lingkup pendidikan itu sering terjadi. Sebenarnya pelecehan seksual ini memang termasuk tindak pidana yang memang tidak bisa dianggap sepele karena mengganggu yang namanya uh, psikis atau memberikan trauma terhadap korbannya. Pelecehan seksual ini itu sering terjadi kapan saja, di mana saja, dan dilakukan oleh siapa aja, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pendidikan. Nah, eh, kenapa di lingkungan pendidikan itu sering terjadi eh, apa namanya kasus pelecehan seksual? Karena menurut saya korban-korban itu lebih memilih diam ketimbang untuk mempublikasi atau apa namanya melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. ya ke pihak atau ke lembaga yang memang membantu dalam hal pelecehan, kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya. Kemudian dari kronologi yang Firda sampaikan, sebenarnya lebih tepatnya itu pelecehan seksualnya itu bukan di arena sekolah kalau menurut saya, karena korban dan pelaku ini melakukan hubungan intim tersebut di luar sekolah, bukan di dalam sekolah. Tetapi balik lagi dengan pertanyaan tersebut, memang kenapa sih pelecehan seksual itu sering terjadi di luar pendidikan gitu? Banyak masyarakat kita, sebagian ya lebih tepatnya itu menganggap bahwasanya korbannya ini yang salah gitu, karena menggoda baik itu pelakunya, orang lain, atau cara berpakaiannya yang menurut masyarakat itu menggoda para hasrat laki-laki. Pada kenyataannya sebenarnya pakaian itu tidak mempengaruhi pikiran mesum pelaku kejahatan seksual kalau menurut saya, karena pelaku kejahatan seksual ini mau dia pakaiannya sopan, tertutup maupun terbuka, kalau dianya hasratnya sudah membludak, dia ingin sudah punya niat untuk melakukan kejahatan seksual tersebut, dia akan melakukan hal tersebut gitu. Terkait pertanyaan yang kedua itu, karena sebagian masyarakat kita itu menganggap bahwasanya korban itu aib gitu, karena mereka korban yang mendapatkan pelecehan seksual itu yang banyak disalahkan, bahkan pelakunya yang dijunjung tinggi gitu. Nah, untuk saya pribadi, untuk mengatasi hal tersebut ada baiknya sih, baik dari kita sendiri, terus pihak-pihak lembaga juga yang memang mengatasi atau memberi bantuan terkait pelecehan seksual, atau Komnas Perlindungan Anak maupun perempuan, lembaga perempuan, iya, itu seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya kekerasan seksual itu terjadi bukan salah korbannya yang menggoda laki-laki terkait pakaiannya terlalu seksi lah, terlalu terbuka lah gitu. Terus yang kedua adalah pastikan ketika kita mengalami pelecehan seksual tersebut, kita harus ketika kita ingin melaporkan, kita harus memiliki bukti tersebut. Kalau kita memang punya buktinya, simpan bukti tersebut. Kemudian
yang menjadi korbannya itu jangan menutup diri gitu, terbuka, bisa cerita baik ke psikolog, psikiater atau teman keluarga kita sendiri yang memang orang yang kita percaya bahwasanya kita nih eh, mengalami pelecehan seksual, gimana caranya supaya gak ada korban lagi gitu, udah cukup saya aja gitu misalkan. Terus mungkin itu sih upaya saya kalau misalkan ada keluarga atau kerabat saya yang mengalami pelecehan seksual. Nah, terkait pertanyaan yang ketiga, pasal-pasal apa yang atau dasar-dasar apa yang mengkaitkan dengan pelecehan seksual. Yang selanjutnya terkait pertanyaan yang ketiga, dasar-dasar hukum apa yang mengkaitkan dengan pelecehan seksual. Yang pertama itu pasal 281 tentang kejahatan kesusilaan. Yang kedua itu pasal 285 tentang pemerkosaan. Yang ketiga itu 289 tentang pencabulan. Itu sih jawaban dari saya terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Firda terkait kasus pelecehan seksual. Selanjutnya kita kembali lagi ke topik yang berbeda, yang sekarang kita bahas adalah topik bullying. Topik bullying ini memang sekarang lagi marak-maraknya, sedang meningkatnya yang terjadi di lingkup pendidikan, apalagi korban dan pelaku perundungan ini adalah seseorang anak yang masih di bawah umur. Kemudian aksi bullying ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena apalagi gitu kasus bullying ini tuh sampai menghilangkan nyawa seseorang meninggal. Kita ambil contoh kasus yang terjadi pada siswa SD di Tasikmalaya, umur 11 tahun menjadi korban perundungan atau bullying oleh teman-temannya yang mengakibatkan dia depresi sehingga dia meninggal dunia. Jika kita melihat hal tersebut, apalagi kita lihat dari kasus tersebut, aksi bullying ini memang termasuk kasus yang terbilang atau tergolong berat dan tidak bisa dianggap sepele karena mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dan korban juga mengalami tindak kekerasan berupa kekerasan seksual, kekerasan fisik, terus juga psikologis juga. Terus dalam hal ini harusnya itu dibawa ke ranah hukum agar hal tersebut tidak terulang kembali di ruang lingkup pendidikan, yang mana lingkungan pendidikan ini kan merupakan sebagai wadah mencari ilmu, bukan sebagai tempat untuk memberikan rasa derita terhadap orang lain. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sudut pandang Anda terkait kasus bullying yang terjadi di Tasikmalaya ini. Kemudian juga apakah pelaku bullying ini bisa dijerat hukuman atau bisa masuk ke ranah hukum atau hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja. Yang terakhir, kenapa sih aksi bullying ini sering meningkat di ruang pendidikan? Terima kasih. Oke, setelah saya tadi mendengarkan kronologi dan pertanyaan dari Saudara Lina, menurut pendapat saya, bullying itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang dirinya merasa paling kuat dan hebat, serta berkuasa terhadap orang lain dengan bertujuan menyakiti orang lain secara terus-menerus.
Apa sih penyebab bullying itu? Penyebab bullying itu dapat beberapa banyak faktor, terlepas dari apapun alasannya. Tindakan bullying ini sering tidak dibenarkan karena dapat merugikan korban seumur hidup karena menyebabkan kematian. Apa yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Lina. Cara mengatasi eh, penindasan atau bully tersebut, kalau menurut pendapat saya, jika hanya mengejek atau mencaci masih bisa dibicarakan atau diselesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi jika bully ini mengakibatkan korban meninggal dunia atau hilangnya nyawa korban, eh, dapat dipidana sesuai hukum yang telah ditetapkan. eh Salah satunya pasal yang dapat dijerat hukum apabila dilakukan secara verbal dan mengandung unsur hasutan untuk bunuh diri dan menyebabkan korban ini bunuh diri, yaitu dapat dijerat sesuai dengan pasal yang sudah diterapkan, yaitu dengan pasal 80 ayat 1 Junto, pasal 76 C Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara 6 bulan dan denda 72 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, dan pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum dan mempermalukan harkat martabat seseorang. Penegakan hukum kasus perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia tidak dapat digunakan di versi apabila pelakunya masih anak-anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dan kenapa sih anak yang masih di bawah umur ini bisa melakukan bullying sehingga korban ini meninggal dunia? Yang pertama, kurangnya kemampuan beradaptasi dengan baik, pemenuhan eksistensi dirinya kurang, terus harga dirinya yang rendah, adanya pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan dari aspek di dalam kehidupannya. Terus menurut pendapat saya juga cara mengatasi bullying itu bisa dilakukan dengan cara eh, pencegahan terhadap anak, terus keluarga, di sekolah, masyarakat, eh, caranya yaitu dengan beradaptasi yang baik, terus rehabilitas. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jawab. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini kita hanya manusia yang masih banyak kekurangan. Oke, mungkin itu saja opini terkait kasus pelecehan seksual dan bullying yang kita bahas. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.